Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan saat teduh pagi hari ini, Kamis 17 November 2021, akan kita ambil bahan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita ambil saat teduh untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucapkan puji dan syukur oleh karena rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Pagi ini Tuhan, kami sebelum memulai kegiatan kami ingin mendengarkan sejenak tentang firman-Mu. Berkati kami, tuntun kami, buka hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami sampaikan ini seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi rema dalam kehidupan kami setiap saat dalam melakukan ibadah kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak kami, cucu-cucu kami semua, bahan yang menjadi dasar untuk saat teduh pagi ini, Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60, saya akan bacakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan ini, meninggallah ia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan yang melakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Salam. Perkenankan saya memberikan judul dalam renungan pagi ini atau saat teduh ini, percaya sebulat hati atau sepenuh hati akan menumbuhkan ketenangan. Nats yang menjadi renungan pagi ini, pasal 7 ayat 59 sampai dengan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ini doa dari Stefanus, Bapak Ibu. Stefanus ini adalah salah seorang dari 7 diaken terpilih atau pilihan yang kemudian menjadi seorang pemberita Injil. Alkitab menyatakan bahwa Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Hal ini dibuktikan dengan keberaniannya menghadapi tantangan hingga meninggal sebagai martir.
Kisah kematian Stefanus merupakan kisah martir yang pertama. Yang menarik dari kisah ini, kisah martir seorang Stefanus ini adalah ketika Stefanus diambang kematian, ia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Ini sesuatu peristiwa yang luar biasa, iman yang begitu-begitu sungguh luar biasa. Di dalam doa yang Stefanus serukan, terkandung dua hal atau dua unsur penting, yaitu yang pertama, penyerahan diri, yang kedua, pengampunan bagi musuh atau para penganiaya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua yang kami hormati, ketika Stefanus berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Doa ini menunjukkan bahwa Stefanus siap untuk mati. Kesiapan hati ini memang sangat diperlukan untuk menghadapi kematian. Karena dengan kesiapan ini hati menjadi tenang. Kenapa dia siap? Karena memang dia percaya penuh dengan Tuhan, dengan janji-janjinya. Nah, sekalipun tubuh jasmaninya hancur karena batu-batu yang dilemparkan kepadanya, ia percaya bahwa rohnya adalah milik Tuhan. Karena itu dengan penuh iman, Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan yang memilikinya. Yang kedua, pengampunan bagi musuh atau para penganiaya itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang kami hormati, menghilangkan nyawa orang lain adalah kekejian bagi Allah. Kekejian di mata Allah. Tidak diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Manusia tidak berhak untuk mencabut nyawa sesamanya. Tuhan yang mempunyai kuasa, Tuhan sendiri yang seharusnya mengambilnya. Yang menjadi suatu sorotan yang begitu tajam bagi saya, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, justru siapa sebenarnya yang menganiaya ini? Tidak lain adalah para anggota Mahkamah Agama yang tahu tentang hukum dan firman Tuhan. Merekalah yang justru melakukan penganiayaan terhadap Stefanus dengan cara melempari batu sampai ajalnya, sampai Stefanus mengalami ajal, mengalami kematian. Dan saat itu Saulus yang sebelum menjadi rasul menyaksikan hal itu, bahkan menyetujui akan adanya kematian itu. Meski demikian, Stefanus menunjukkan sikap yang mulia dalam kondisi teraniaya dan sedang meregang nyawa. Ia sempat berdoa untuk memohon pengampunan Tuhan terhadap mereka yang menganiaya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Biasanya orang yang teraniaya atau disakiti akan menyimpan dendam kepada orang yang melakukannya. Tetapi Stefanus meneladan kepada Kristus tentang perbuatan mulia ini. Pengampunan kepada mereka yang berbuat jahat, ini adalah ajaran Kristus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Melepaskan pengampunan dan tidak membalas kejahatan terhadap orang yang berbuat jahat adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Perintah Tuhan Yesus Kristus ini dipenuhi dan dilakukan oleh Stefanus yang sebagai martir pertama kali. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Barang siapa mempertahankan nyawanya
ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 39. Stefanus adalah sosok manusia pengikut sejati Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita orang-orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Dengan kisah nyata ini, kita dipanggil untuk menjadi pengikut sejati Kristus. Percaya sepenuh hati akan menimbulkan ketenangan. Penuh semangat, penuh penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus akan melahirkan iman yang dibuktikan dalam kata-kata dan perbuatan. Iman sejati berani menanggung risiko. Iman sejati atau percaya sepenuh hati menumbuhkan harapan dan pemenuhan janji Tuhan. Percaya sepenuh hati membuat ketenangan dan kedamaian menghadapi masalah, sekalipun itu juga menghadapi kematian. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai di sini, mari kita tutup dalam doa. Saat teduh ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami dan memberikan kekuatan serta hikmat bagi kami, anak-anak-Mu ini, untuk menjalani sebagaimana Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Supaya kami pada akhirnya janji-janji-Mu itu betul-betul kami rasakan dan kami terima dengan penuh ketenangan dan kedamaian, penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu Tuhan di Karangbendo ini. Kiranya Tuhan berkati para majelis maupun para jemaat-Mu untuk menjalani hidup hari lepas hari dalam penuh semangat dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, sakit maupun masalah dalam segala perkara. Tuhan, termasuk mereka yang mengalami terpapar COVID, kiranya Tuhanlah yang terus menangani mereka, memanfaatkan anak-anak-Mu untuk menjadi kawan sekerja-Mu dalam melayani mereka dan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengalami masalah. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di mana-mana pada saat ini, Tuhan hadir di tempat di mana mereka mengalami kesusahan. Tuhan memberikan jalan keluar. Seluruh aktivitas pada hari ini, Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Engkau-lah yang terus selalu membimbing, menuntun, dan juga memberkati agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menemui kebaikan serta keselamatan. Terima kasih Tuhan, seluruh doa kami ini yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan menyempurnakan. Kami minta semuanya ini bukan oleh karena kebaikan kami, tetapi oleh karena kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, renungan saat teduh ini. Banyak kekurangan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan dan mengampuni kesalahan dan dosa kami. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.